Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ini Ibu sedikit menjelaskan tentang bab 2, yaitu bab matriks. Sudah ada dalam penjelasan di situ dalam bentuk PDF ya. Kalian bisa baca. Ini Ibu jelaskan lagi, barangkali ada yang belum paham. Untuk bab matriks nanti untuk tugas yang pertama itu ada 6 yang kita pelajari di sini. Ini nanti jadi satu tugas untuk kalian, yaitu tentang pengertian matriks, notasi matriks, ordo, transpos, kesamaan dua matriks sampai dengan penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Langsung aja untuk yang pertama, yaitu pengertian matriks. Pengertian matriks di sini adalah susunan bilangan-bilangan atau angka-angka yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang dan diatur dalam baris dan kolom. Jadi di sini kalian harus tahu mana baris, mana kolom, jangan sampai tertukar, oke? Kemudian untuk cara menyajikan matriks, ada dua, terserah kalian nanti mau pakai yang mana. Bisa pakai kurung biasa, berarti seperti ini, seperti yang biasa kalian pakai dalam keseharian. Kemudian bisa juga pakai kurung siku ya. Kurung siku nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalian bisa tulis pakai seperti ini boleh, seperti ini juga tidak apa-apa. Contohnya misalkan ini matriks dengan menggunakan kurung biasa. Tapi kalau yang ini kalian berarti menggunakan kurung siku. Mau nulis seperti ini bentuknya yang biasa boleh, yang seperti ini juga tidak apa-apa. Oke ya, untuk pengertian matrik kemudian cara menyajikannya saya kira cukup jelas. Untuk notasinya, notasi matriks ini nanti kita tulis pakai huruf kapital atau huruf besar ya, A, B, C dan seterusnya tergantung nanti soal yang diketahui. Contohnya misalkan matriks yang tadi kita tulis di sini dengan kurung biasa kita kasih nama matriks A. Kemudian matriks yang kita pakai dengan kurung siku kita kasih nama dengan matriks B. Oke, itu notasi matriks. Kemudian ada juga anggota atau elemen matriks. Istilah anggota dan elemen itu artinya sama ya. Anggota atau elemen matriks itu adalah siapa? Mereka adalah angka-angka yang ada di dalam matriks ya. Jadi ini 2, 3, 5, 7 itu adalah anggotanya elemen matriks A. 2, 3, 1, 4 ini berarti adalah anggota atau elemen dari matriks B. Nah, nanti anggota atau elemen itu kalian tulis, kalian notasikan dengan huruf kecil. Tapi tidak sembarang dengan huruf kecil, tapi disesuaikan dengan huruf kapitalnya. Misalkan ini ada matriks A, berarti 2 ini adalah anggota atau elemen, nanti kita tulis pakai huruf A kecil. Yang ini huruf B, matriks B berarti pakai huruf B kecil dan seterusnya. Oke, contohnya misalkan saya punya dua buah matriks. Ada matriks A, ada matriks B. Matriks A ini ada anggotanya, belum saya tulis pakai huruf ya, tapi pakai anggota simbol dari anggota atau elemen tadi yang pakainya huruf kecil. Jadi di sini A11, A12, A21, A22 dan seterusnya. B juga sama seperti itu. Nah, tulisan 11, 12, 21, 22 itu ada artinya. A11 misalkan, maka dia adalah anggota atau elemen dari matriks A ini yang terletak pada baris 1, kolom 1. Oke, jadi angka yang tertulis pertama itu nanti dia adalah sebagai baris. Yang berikutnya nanti sebagai kolom ya. Kemudian untuk yang berikutnya B21. Artinya sama seperti tadi. Untuk angka yang pertama ini tadi baris 1 kolom 1, ini berarti baris 2 kolom 1 ya. Nah, oke. A11 matrik yang terletak anggota atau elemen matrik yang terletak pada baris 1 kolom 1. Maka A11 ini adalah siapa? A11 dari matriks A adalah 2 ya. Misalkan ini B21. Anggota atau elemen matriks B yang ada pada baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Matriks B. Baris 2, 1, 2, kolom 1. Nah, berarti anggotanya adalah dia adalah
angka 1. Jadi B21 adalah 1. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, matriks A ini terdiri dari baris dan kolom. Sekali lagi, baris dan kolom jangan sampai tertukar. Baris itu yang arahnya horizontal, ya, horizontal. Tapi kalau kolom itu yang vertikal, ke atas ke bawah. Tapi kalau baris itu menyamping, kanan kiri. Oke ya. Nah, baris 1, siapa aja anggotanya? A11, A12, dan seterusnya. Baris 2 di bawahnya A21, A22, dan seterusnya. Sampai dengan baris yang terakhir yaitu baris M. Kenapa baris M? Karena kita belum menentukan sampai baris keberapa yang akan kita buat. Oke. Kemudian kolom 1, kolom 2, dan seterusnya sampai dengan kolom N, ya. Di sini kolom N. Maaf, ini harusnya kolom N, ya. Salah. Oke. Nah, contohnya untuk lebih jelasnya. Contoh untuk tugas kalian nanti, mungkin ada yang seperti ini nanti tugasnya. Saya punya matriks B yang anggotanya seperti ini, ya. Banyak baris, coba kita lihat banyak baris yang ada di situ. Baris tadi ditentukan dengan arah yang horizontal, ya. Kanan kiri. Berarti ini, nah, ini adalah baris 1, ini baris 2, baris 3. Oke, ini baris 1, baris 2, baris 3. Maka banyak baris ada 3. Sedangkan banyak kolom juga sama, 1, 2, 3. Maka ini adalah baris 1, baris 2, kemudian ini baris 3, ya. B12 itu tadi adalah elemen atau anggota dari matriks B yang terletak di baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 2. Kita lihat baris 1. Baris 1 adalah 4, 3, 8. Kolom 2. Nah, kolom 2 adalah ini, 3, 5, 6. Maka anggotanya B12 baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 2 adalah angka 3. Oke, maka dia adalah 3. Sekarang baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 1. Baris 3 7, 6, 10, kolom 1 4, 2, 7. Maka anggotanya adalah 7. Baris 3 kolom 1. Oke, maka anggotanya adalah 7. Ini K ya, maaf, kolom bukan B. Oke, satu lagi B23, baris 2 kolom 3. Baris 2, berarti ini baris 2 kolom 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka anggotanya adalah 9. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi angka 10. Kita lihat angka 10. Angka 10 ini ada di elemen keberapa? Baris 3. Kolom 3, maka 10 adalah B33, B33. Ingat ya, untuk penulisan letaknya di bawah, jadi bukan di samping. Angka 2 ada di sini, berarti ini adalah baris 2 kolom 1, maka B21, B21. Misalkan ditanya elemen kedua. Nah, elemen baris kedua. Baris kedua berarti siapa aja? 2, 5, 9. 2, 5, 9. Tapi kalau misalkan elemen dari kolom kedua, nah jangan sampai terbalik. Kolom kedua berarti 3, 5, dan 6. 3, 5, dan 6. Oke, itu untuk baris dan kolom ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ordo matriks. Ordo matriks ini adalah banyaknya elemen baris dan kolom. Yang penting kalian tahu baris yang mana, kolom yang mana ya. Itu kalian hitung ada berapa, nanti dia akan menjadi ukuran dari matriks atau yang dikenal dengan ordo matriks. Cara penulisannya, matriks A dengan huruf kapital tadi ya,
maka ukurannya, ordonya adalah ditulis M kali N seperti ini. M dan N itu adalah M menyatakan banyak baris, N menyatakan banyak kolom. Contohnya misalnya, ada matriks A, anggotanya 4, min 1, 2, dan 3. Nah, coba kita lihat baris ya. Maka ini dia adalah baris 1, B1, ini baris 2, B2. Kemudian ini berarti dia adalah kolom 1, ini adalah kolom 2. Berarti ordonya adalah 2 baris dan 2 kolom. Oke, 2 kali 2. Maka ditulis matriks A berordo 2 kali 2. Oke, kemudian untuk matriks B, kita lihat. Matriks B, barisnya sama seperti tadi, ada 2 baris. Berarti ini adalah B1, ini adalah B2. Kemudian ini kolomnya K1, K2, K3. Artinya mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Jadi ukuran dari ordo matriks B adalah 2 kali 3. Oke, berarti tulis 2 kali 3. Artinya matriks B berukuran 2 kali 3. Untuk ordo penulisannya sama dengan elemen tadi, letaknya di bawah ya. Jadi nggak boleh sejajar. Seperti indeks ya, letaknya di bawah. Oke, untuk ordo udah jelas ya, paham. Yang penting kalian tahu mana baris, mana kolom. Berikutnya lagi adalah transpose matriks. Oke, transpose itu adalah anggota atau elemen dari baris. Nanti kalian ganti, kalian tukar, kalian ubah itu jadi kolom. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Intinya seperti itu. Transpose, nanti simbol transpose itu kalian letakkan seperti pangkat ya, letaknya di atas. Yang tadinya matriks A setelah ditranspose maka menjadi A transpose atau transpose dari A. Matriks B setelah ditranspose menjadi B transpose ya. Jadi bukan B pangkat T atau A pangkat T, bukan seperti itu. Contohnya matriks A ya, anggotanya seperti ini ya, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Setelah nanti kalian transpose, nah yang tadinya baris 1, 3, 5, 2, 4, 6 kita tulis lagi menjadi kolom ya, atau yang tadinya kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalian tulis lagi menjadi baris. Terserah mau mulai dari yang mana dulu. Misalkan kita mulai dari baris 1, 3, 5, baris 1. Baris 1 kita buat jadi kolom 1, maka menjadi 1, 3, 5. Oke, baris 1, kolom 1. Yang berikutnya 2, 4, 6, baris 2 kita letakkan menjadi kolom 2, baris 2 jadi kolom 2 ke bawah, 2, 4, 6. Oke, jadilah matriks A transpose, transpose matriks A. Kita lihat coba sekarang ordonya ya. 2 baris selalu diawali dengan baris. 2 baris dan 3 kolom. Maka matriks A sebelum ditranspose ordonya 2 kali 3. 2 kali 3. Sementara setelah ditranspose 1, 2, 3 kolomnya 2. Berarti 3 kali 2. Oke, 3 kali 2. Ternyata setelah ditranspose itu adalah dibalik. Yang tadinya 2 kali 3 setelah ditranspose menjadi 3 kali 2. Oke, itu untuk transpose selesai. Berikutnya adalah kesamaan 2 matriks ya. Ini yang jadi soal terakhir kalian, yang nomor 2. Kesamaan 2 matriks. 2 matriks dikatakan sama jika ordonya sama, anggotanya yang seletak, yang letaknya ada di baris kolom yang sama juga sama. Artinya misalkan contohnya kita punya matriks A min 1, 3, 2, 6. Matriks B min 2 per 2, 3, 2, 12 per 2. Artinya ini matriks A itu sama dengan matriks B. Kenapa sama? Kita lihat dari segi ordo ya. Ordonya sama. Apakah ordonya sama? Kita lihat di sini 1, 2. Ini juga 1, 2. Ordonya sama. 2 kali 2 ya. Maka matriks ini ordonya adalah 2 kali 2. Yang ini juga sama, ini 1, 2, bawah juga sama, 1, 2, ini juga 2 kali 2. Maka karena ordonya sama,
dia matrik ini sama ya. Sekarang kita coba lihat satu lagi, bukan hanya ordo yang sama tapi anggota yang seletak juga sama. Di sini sudah ada yang sama, yaitu angka 3 ya, sama-sama 3 ini juga baris 2 kolom 1 ya, 3 baris 1 kolom 2 juga 3. Nah tapi kan ini beda, tapi coba kita lihat min 2 per 2, 2 bagi 2 itu 1, min 1 sama 12 per 2, di sini 6, 12 per 2 itu 12 bagi 2 sama dengan 6, ini juga sama. Oke, maka kesimpulannya matriks A sama dengan matriks B. Kita lihat yang B. Kalian disuruh menentukan nilai dari A dan B. Oh, ini soalnya salah ya. Ini X sama Y, maaf. Ini bukan di dulu, ini X, ini Y. Dari matriks berikut jika matriks A sama dengan B. Oke, ini matriks A, ini matriks B. X plus 1, ini 3, 2, 2Y, matriks B, 4, 3, 2, 8. Karena matriks A sama dengan matriks B, maka jadilah seperti ini. Oke, sudah. Ini matriks A-nya X plus 1, 3, 2, 2Y sudah saya pindahkan ke sini. Kita lihat di sini yang sudah sama. Yang sudah sama di sini adalah angka 3. Oke, baris 1 kolom 2 sama. Baris 2 kolom 1 juga sama. Sama-sama 2, sama-sama 3. Kita disuruh menentukan nilainya X sama Y. Di sini yang ada X-nya itu gabung sama angka 1, X plus 1. Letaknya ini itu sama dengan angka 4. Maka kita tulis di sini X plus 1 sama dengan 4. Oke, ini yang pertama. Yang berikutnya adalah 2Y. 2Y di sini sama dengan 8. Oke, saya tulis di sampingnya 2Y sama dengan 8. Oke, sekarang kita akan mencari nilainya X dan Y ya. Untuk X sama dengan, seperti biasa kita pakai proses pindah ruas. 4-nya tetap nggak kemana-mana, nanti yang kita pindah adalah angka 1 yang tadinya di sebelah kiri sama si X ditambah, maka kita pindah berubah jadi kurang, maka X sama dengan 3. Oke, jadi X-nya ketemu sama dengan 3. Untuk Y, 2Y sama dengan 8, maka Y sama dengan, jangan lupa 2Y kalau nggak ada apapun tanda di situ, maka ini artinya dikali. Berarti 8 kali pindah ruas jadi bagi per. Oke, 8 bagi 2, maka Y sama dengan 4. Maka X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Jadi X dan Y sudah ketemu. Oke. Nah, kita coba lihat di sini ordonya. Harus sama 2 baris. Oke, ini 2 kolom. Berarti ini ordonya 2 kali 2. Ini juga sama baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Oke, ordonya juga 2 kali 2. Oke ya, jelas. Untuk nomor berikutnya yang C, kita akan mencari nilainya X dan Y seperti tadi jika A sama dengan B. Nah, kita lihat dulu ordonya. Hati-hati, ini ada tanda plus, bukan berarti Y-nya sendiri, 4-nya sendiri ya. Ini baris 1, baris 2, kolom 1. Nah, berarti barisnya itu ada 2, kolom hanya 1 ya. Berarti di sini ordonya 2 baris, 1, 2, kolom 1. Nah, 1 kolom. Y plus 4 ini gabung jadi 1 ya, nggak terpisah. Ini juga sama 2 baris, 1, 2, 1 kolom, maka ordonya 2 kali 1. Oke, ordo sudah sama, berarti kita bisa menentukan nilainya X sama Y. Berarti langsung 2X sama dengan min 10. Yang satunya Y plus 4 sama dengan 6. Oke, berarti 2X seperti tadi. Oke, sekarang kita mau cari nilainya X. 2X sama dengan 10 seperti biasa. Kalau tanpa tanda apapun berarti artinya dikali ya. Berarti X sama dengan pindah ruas kali jadi bagi, berarti min 10 per 2 sama dengan X sama dengan min 5. Oke, maka X-nya ketemu. Kemudian yang satunya Y plus 4 sama dengan 6, maka Y sama dengan 6-nya tetap 4 plus pindah ruas jadi min, maka Y sama dengan 2. Oke, maka X sama dengan min 5, Y-nya sama dengan
2. Oke ya, selesai. Berikutnya lagi yang nanti soalnya mungkin bentuknya seperti ini. Kita cari nilai X dan Y lagi seperti tadi. Dari kesamaan dua matriks, kita lihat ordernya sudah sama atau belum. Untuk yang ini mungkin bisa ditentukan ya, gampang. 1, 2, maka 2 baris. Kolomnya hanya ini aja, berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini ordernya 2 kali 1. Kemudian untuk yang ini juga sama ya, hati-hati ini bukan dipisah ya, ini gabung jadi satu. Maka ini baris 1, baris 2. Nah, kolom hanya 1, bukan 2. Kolom hanya 1. 2x min y dan x plus y. Oke. Maka ini ordernya 2 baris dan 1 kolom, 2 kali 1. Oke ya, sekarang kita jawab 2x min y sama dengan, maka yang sama dengan letak ini adalah 7. Maka 2x min y sama dengan 7. Kemudian berikutnya x plus y sama dengan min 1. Nah, bagaimana kita bisa menemukan x dan y yang bentuk seperti ini? Mungkin kalian masih ingat. Maka ini harus kita kerjakan dengan eliminasi. Oke. Dengan eliminasi, silahkan nanti kalian lihat lagi catatannya yang kemarin ya. Kalian bisa menemukan nilainya x sama y nanti dengan eliminasi. Oke. Kemudian yang berikutnya, soal yang terakhir. Barangkali ada menemukan soal seperti ini. Kita akan menentukan nilainya A dan B dari satu lagi saya ulangi untuk yang terakhir ya. Tentukan nilai A dan B dari ada dua matriks dijumlahkan, kemudian sama dengan matriks lagi ya. Di sini matriksnya kita lihat ordernya 1, 2, ini juga 1, 2, maka ini ordernya 2 kali 2 ya. Ini 2 kali 2. Kemudian ini juga sama 1, 2, 1, 2. Ini juga ya 1, 2, ini juga 1, 2. Jadi ordernya semuanya sudah sama 2 kali 2 semua. Oke, ini sudah aman karena ordernya semuanya sudah sama. Nah, sekarang ini mau kita cari nilainya A dan B ya. Di sini kita jumlahkan dengan cara yang anggotanya seletak. Artinya yang letaknya sama, kita jumlahkan. Berarti di sini A nanti kita jumlahkan dengan 2A. A dijumlahkan dengan, nah seperti ini ya. Nanti hasilnya adalah, dia adalah 7. Kemudian jika 3 dijumlahkan dengan 3, maka hasilnya adalah 6. Ini juga menyesuaikan letaknya ya. Berarti untuk yang pertama saya tulis dulu A ditambah 2A, letaknya sama ya. A ditambah 2A sama dengan, yang letaknya sama dengan ini, baris 1 kolom 1, itu adalah 7. Ini yang pertama. Kemudian yang di baris kedua, ini ada 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sudah selesai ya, ini udah betul. Berarti yang ada unsur B-nya yang mau kita cari. Berarti nanti B ditambah dengan 4. B tambah dengan 4. Nanti yang letaknya sama dengan ini adalah 10. Dia ada di baris 2 kolom 2 ya. Ini baris 2 kolom 2, ini juga. Nah, sekarang kita bisa cari untuk A ditambah dengan 2A. Ini cuma A aja, berarti jumlahnya 1 ya. Berarti 1 tambah 2A sama dengan 3A sama dengan 7. Maka A sama dengan, seperti biasa tanpa tanda apapun, maka ini artinya dikalikan. Kita mau cari nilai A nya aja, berarti A sama dengan 7 kali pindah ruas jadi bagi. Oke, selesai. Maka A sama dengan 7/3 ya. Kalau mau dihitung lagi juga boleh, mau disederhanakan juga boleh. Untuk yang berikutnya B ditambah 4 sama dengan 10, maka B sama dengan 10 pindah ruas plus jadi min, maka B sama dengan 10 kurangi 4, 6. Dah, jadi A sama dengan 7/3 dan B nya sama dengan 6. Oke, berarti ini selesai ya. Oke, demikian tadi untuk penjelasan tentang bab 2 matriks. Semoga dapat dipahami dan kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.